ya semuanya. Nah, sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar cukup jelas di sebelah sana gitu? Alhamdulillah. Oke, saya akan mulai. Ini bukan sesi pelatihan ya, tapi kita coba memperkenalkan bahwa policy dari PT. Oh, sebelum saya mulai, apakah di sini ada Pak Joko dan Bu Inge masuk bergabung gitu, Pak Kumara? Tidak mungkin berhalangan join kali Pak, tapi kalau informasi sih sudah melalui grup ini, kita Ya. sudah informasikan Pak linknya Pak. Oke. Kalau Pak Fahmi kebetulan ada meeting di Citilog Pak. Iya, tadi udah bilang saya kalau Pak Fahmi nggak bisa. Oke, nanti mungkin Pak Joko atau Bu Inge nyusul ya dalam proses ini. Saya akan membawakan pelatihan ini maksimum adalah 2 jam. Nanti tapi dalam prosesnya saya proses untuk sekalian teman-teman, apabila akan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, jadi nggak perlu menunggu ini sampai dengan selesai. Yang pertama adalah PT Jakarta Property Management ini berkeinginan ya memiliki sebuah rencana untuk mengembangkan sebuah model Computerized Maintenance Management System atau CMMS. Karena apa? Dengan jumlah aset yang sudah cukup banyak, ini lebih dari 10 ya, tentunya memerlukan pengawasan, supervisi ya, ataupun pemantauan untuk evaluasi. Nah, tentunya ini memerlukan dukungan sebuah sistem. Tidak bisa dikerjakan secara manual. Dalam praktek ini adalah Pak Heriandi yang akan mengawal sistem maintenance dan operasional gedung-gedung yang dikelola oleh PT Jakarta Property Management. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena PT Jakarta Property Management itu adalah sebuah perusahaan badan pengelola bangunan gedung yang berkeinginan ya mengelola seluruh aset yang menjadi tanggung jawab PT JPM ini untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Di mana dalam peraturan bangunan gedung ada 4 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu aspek penggunaan terhadap norma, standar, pedoman, dan manual atau kriteria. Norma, karena aturan itu adalah bersifat normatif. Kenapa bersifat normatif? Itu bukan semata-mata paksaan, tapi diterima oleh seluruh orang yang berkepentingan dengan gedung. Dan dalam implementasinya kita menggunakan standar. Standar apa aja? Standar teknis dalam bentuk SNI atau standar keselamatan yang diberlakukan. Nah, untuk mengaplikasikan norma dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini, kita menggunakan pedoman dan manual atau kriteria yang harus dipenuhi. Kira-kira itu gambarannya. Jadi sekali lagi bahwa pelatihan ini merupakan salah satu cara untuk mencapai penerapan atau pemenuhan terhadap NSPM seperti yang ada di layar teman-teman semua itu. Di situ tertulis norma, standar, pedoman, dan kriteria. Berikutnya, next. Nah, di sini norma, standar, pedoman, dan manual untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ada 2 pemahaman yang mesti teman-teman juga paham, yang terutama terkait dengan aspek pemeliharaan dan perawatan. Ini harus dibedakan. Karena fokus dari JPM pertama adalah pemeliharaan. Kenapa pemeliharaan? Ada 2 kata yang teman-teman harus satu bahasa atau satu pemahaman, di mana pemeliharaan itu adalah kondisi bangunan sehat sehingga dilakukan pemeliharaan dalam mencapai titik layak fungsi. Nah, kalau sudah mengalami permasalahan, akhirnya bangunan itu harus melalui mode perawatan atau fase perawatan. Nah, dalam kondisi ini kita tentunya sangat mengutamakan aspek pemeliharaan, bukan perawatan, karena perawatan nanti adalah bahwa terdapat sesuatu
ketidakfungsian, kerusakan, atau bahkan harus melalui sebuah mekanisme perbaikan total. Nah, bangunan gedung seperti teman-teman ketahui bahwa sebagai ketentuan terminologi bahwa ini adalah merupakan wujud sebuah konstruksi ya yang digunakan, kata kuncinya begitu, yang digunakan oleh orang. Kenapa? Karena ada bangunan jembatan, ada bangunan bendungan, ada bangunan misalnya jalan. Nah, kita tidak masuk ke aspek itu, tapi kita adalah masuk bangunan gedung, di mana selalu ada aktivitas manusia di dalamnya. Next. Next saja terus. Nah, oke. Untuk materi ini, saya akan fokus dulu di dalam hal pemeliharaan dan perawatan ya. Karena tujuannya nanti adalah untuk total productive maintenance, teknik meningkatkan pemeliharaan, dan termasuk bagaimana cara memonitor ke depannya. Pelatihan ini bukan merupakan pelaksanaan langsung, tapi justru saya buka, kemarin sudah bilang ke Pak Joko dan Bu Inge, melalui Pak Kumara ya, ini merupakan tahap pengenalan untuk pengembangan sistem yang akan dilaksanakan, dan saya targetkan pertengahan tahun ini harus berjalan. Nah, makanya dari itu saya sudah minta ke Operational Manager Bu Inge untuk segera menyiapkan semua perangkatnya, termasuk nanti akan di-develop sistem prosedurnya menggunakan software. Next. Nah, tujuan utama dari operasional manajemen dari PT Jakarta Property Management adalah terwujudnya sebuah pemanfaatan bangunan yang memenuhi 4 aspek keandalan teknis, yaitu pertama adalah aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Nah, setelah keempat aspek utama keandalan teknis ini terpenuhi, maka kita harus mencapai asas efisiensi, serasi, dan selaras dengan lingkungan. Nah, kalau aspek keandalan teknis saja tidak bisa tercapai, tentunya akan sangat sulit mencapai aspek efisiensi, serasi, maupun selaras. Ya, tolong diingat-ingat bahwa tujuan kita dalam mencapai aspek keandalan teknis bangunan gedung adalah memenuhi 4 ya, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Uriannya adalah keselamatan yang paling pokok, itu ada 3. Yang pertama terkait dengan aspek konstruksi bangunan, yaitu bangunan tidak mudah atau tidak gampang runtuh kalau terkena ada gempa. Kemudian terkait dengan masalah proteksi kebakaran, dan yang terakhir aspek keselamatan adalah terkait dengan penyalur petir atau kelistrikan. Aspek kesehatan itu masuknya apa? Aspek kesehatan adalah termasuk di antara tata udara. Kemudian aspek kenyamanan, apa yang masuk ke kenyamanan itu? Aspek kenyamanan itu masuk ke segi pencahayaan, terus keterhubungan antar ruang, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah aspek kemudahan, adalah sistem transportasi vertikal. Jadi aspek 4 itu semuanya harus terpenuhi. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Sekali lagi, keselamatan itu yang paling pokok. Adalah konstruksi bangunan, yang kedua adalah proteksi kebakaran, yang ketiga adalah masalah petir atau penyalur petir. Kesehatan adalah terkait dengan tata udara, kenyamanan terkait dengan pencahayaan dan sebagainya, dan yang terakhir adalah kemudahan untuk sistem transportasi vertikal. Makanya di sini kalau liftnya bobrok, pasti aspek kemudahan tidak tercapai. Kalau salah satu aspek tekniknya tidak terpenuhi, maka bangunan gedung tersebut dinyatakan tidak handal atau tidak reliable. Ya, ini perlu ketahui bahwa 4 itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian sasaran dari kegiatan ini adalah pasti kita ingin mengurangi potensi risiko, termasuk kecelakaan kerja. Karena dengan 4 aspek tadi dipelihara dengan baik, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, otomatis potensi risiko bisa kita rem di gedung. Yang kedua, mencegah kerusakan. Karena dengan kerusakan itulah terjadi gangguan operasional. Kemudian dengan mempertahankan 4 aspek teknis tadi, otomatis keandalan dan utilitas bangunan itu akan terpenuhi. Bahkan kita bisa mulai berpikir tentang efisiensi. Jadi jangan harap berpikir efisien kalau 4 aspek keandalan teknis tersebut tidak terpenuhi.
Yang keempat adalah menjaga dan menyehatkan potensi keuangan, baik keuangan CPM maupun keuangan dari pemilik bangunan gedung. Next. Ketentuan dasar nih. Sebuah program yang diproduksi oleh CPM atau ditawarkan oleh CPM terkait dengan operasional bangunan gedung adalah melakukan pemeliharaan secara preventif dan prediktif. Nah, kita sangat tidak dihargai kalau tidak mengutamakan dua hal ini. Jadi kalau aspek korektif itu terlalu banyak, artinya apa? Berarti kegiatan pemeliharaan tidak berjalan. Kemudian kedua, komponen peralatan harus dilakukan pemantauan agar kita mengetahui kapan alat tersebut harus diganti. Jangan juga pasif menunggu rusak baru diganti. Ini yang menyebabkan kenapa aspek preventif maupun prediktif itu gagal. Sehingga yang muncul adalah perawatan atau korektif. Nanti dari sistem ini akan kebaca. Sang BM atau sang chief engineer sebenarnya melakukan tindakan preventif prediktif atau hanya melakukan tindakan perawatan saja. Presentasinya akan kelihatan. Karena apa? Begitu preventif prediktifnya turun, otomatis korektifnya akan naik. Perawatannya akan naik. Berarti apa? Gedung tersebut dalam kategori tidak well managed. Ya. Itu penilaiannya begitu. Kemudian yang ketiga, seluruh aktivitas pemeliharaan perbaikan harus dicatat. Nah, di sini paling gampang contoh adalah mechanical, paling gampang. Sebuah peralatan mekanik ya, seperti lift, eskalator, pompa, atau yang lain. Kita harus tahu dalam periode pembelian dari awal sampai hari ini sudah apa aja yang diganti. Lift misalnya. Lift itu ganti roller, ganti step chain, ganti drive chain, ganti ya, sebentar ada gangguan sebentar. Yang ketiga, seluruh aktivitas pemeliharaan dan perbaikan harus dicatat dalam suatu dokumen. Ini historical data record. Nah, historical data record ini sangat-sangat lemah dimiliki oleh sebuah gedung. Nggak usah berkecil hati dengan CPM. CPM memang baru. Tapi Anda bisa lihat, yang mungkin punya pengalaman di Collier, punya pengalaman di mana, Huisman atau dimanapun, building management, bagaimana terhadap historical data record. Apalagi gedung itu berganti-ganti badan pengelola. Pasti akan kelihatan sekali bahwa historical data record-nya akan jelek. Sehingga sangat menyulitkan chief engineer untuk bekerja. Tidak apa-apa. Itu merupakan bagian histori dari gedung yang harus kita catat. Jadi apapun ceritanya kita nggak usah bergantung dulu handover-nya mau begini Pak, dari awal, dari project. Nggak usah. Kita bagaimanapun juga start dari tangan handover ke JPM. Kapanpun itu, baru setahun, baru 2 tahun, kita nggak usah peduli yang lain. Karena mungkin juga tidak punya. Kalau yang sudah punya, syukur. Tapi kalau nggak punya, sudah. Kemudian yang 4, dalam program pemeliharaan harus mencakup pengawasan. Nah, ini seperti apa sih? Nah, saya ragu nih. JPM bisa dilakukan sebuah proses pengawasan supervisi yang bagus. Dengan Pak Iriandi sendiri, dengan ada tadi Pak Kumara bilang ada 14 ya kalau nggak salah. Kemudian BM-nya ada 13, bagaimana kontrol kita? Report dibikin, tapi akurasi pengawasan itu penting. Bahwa gedung ini sebenarnya maintenance berapa, levelnya berapa. Nah, ini nanti akan masuk ke sisi, kalau Bapak pernah dengar istilahnya performance indikator atau perjanjian kinerja antara kita dengan PT JPM dengan karyawan, bahwa 1 tahun maintenance berarti kan 1 cycle. Berapa persen maintenance itu dilakukan? Contoh, ini paling gampang, AC. Common practice-nya kan AC itu di cleaning kira-kira kan 3 bulanan. Ya, 3 bulan. Otomatis 1 tahun putaran masa itu ada 4 kali maintenance untuk AC split. Betul kan?
kita akan tahu dalam 1 tahun berapa kali dilakukan maintenance. 1. Kedua, dalam 1 tahun berapa kali ini AC rusak. Ketiga, dalam 1 tahun komponen apa saja yang sudah diganti. Nah, dari hal itu akan muncul. Jangan-jangan maintenance baru bisa dilakukan 3 kali. Karena apa? AC itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa di-maintain. Artinya apa? Performance JPM, performance kinerja dari Anda semua turun. Target 100% tidak tercapai. Kemudian penggantian part. Ternyata dalam 1 tahun penggantian yang namanya dryer itu berkali-kali, mungkin 2 kali. Kenapa? Ngelas sampai 3 kali, bocor melulu. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, dari situlah analisa itu akan muncul. Karena ujung dari analisa ini adalah cost konsekuensi. Jangan dibikin pusing dulu, karena ini adalah sebenarnya sangat simpel. Saya hanya ingin menerangkan basic fundamentalnya dulu. Nanti kita akan baru diskusi setelah ini ya. Oke, next. Nah, di sini tujuannya satu, ya, mencegah kecelakaan, kerusakan, kerugian, dan sebagainya. Dan implementasi tentu kita kepingin semua part yang ada, yang dibutuhkan itulah just in time. Ini yang menjadi kendala seluruh engineering di semua gedung, bahwa permintaan barang itu lama. Betul ya Pak Iriandi ya? Permintaan barang lama, akhirnya alat itu dipaksa bekerja tanpa part yang bagus, atau bahkan dibiarkan mangkrak karena tidak ada penggantian part. Nah, untuk kondisi ini akibatnya apa? Tidak ada nilai tambah bagi perusahaan. Maksud saya bagi gedung. Tidak ada nilai tambah bagi gedung dengan mempekerjakan JPM sama saja. Rusaknya juga rusak juga. Nggak keurus, nggak ke monitor, dan sebagainya. Nah, ini yang kita mau tonjolkan bahwa kami dari PT Jakarta Property Management itu adalah dengan semboyan we manage with heart, ya, bahwa kami menempatkan posisi klien itu adalah sangat penting as a priority. Nah, dengan menempatkan posisi klien itu penting, artinya kita memandang Oke, sambil menunggu penyelesaian, saya buka forum diskusi, silakan. Oke. Nah, dalam aspek pemeliharaan perawatan, saya lanjut ya. Kami meminta peralatan yang ada di gedung existing itu dioperasionalkan, dipelihara, dan dirawat, ya, tentunya mengikuti standar manufaktur. Ya. Kenapa begitu? Jangan sampai kita melakukan perawatan, pemeliharaan bahkan sesuai dengan kemauan kita atau pengalaman yang dulu-dulu. Nanti mungkin Pak Irni akan banyak menjelaskan apa artinya pengalaman dulu-dulu. Dulu begini aman kok. Kemudian yang kedua, melakukan analisa bahaya di tempat kerja. Nah, otomatis kita juga harus tahu dalam posisi Harvard, sebentar. Dalam melakukan analisis bahaya tempat kerja itu sangat penting, karena kita tidak mau karyawan atau tim JPM mengalami kendala terkait dengan keselamatan. Itu sangat kita hindari. Yang ketiga, aspek penting dalam hal melakukan pemeriksaan mesin atau utilitas sehingga memastikan semuanya berfungsi. Bagaimana caranya ini melakukan berfungsi? Kalau kita hanya berbicara secara parsial, kita memang berhadapan dengan unit tersebut, berhadapan dengan utilitas. Tapi bagaimana dengan kontrol mekanisme dari JPM sendiri? Bagaimanapun JPM punya tanggung jawab
untuk memastikan bahwa gedung yang di-manage oleh BM yang ditunjuk oleh JPM memenuhi kriteria apa yang diminta oleh manufaktur. Kemudian memastikan karyawan adanya perubahan-perubahan terhadap peralatan atau prosedur operasi. Nah, ini kita sangat berharap. Sebentar. Pak Saryanto, aku lagi meeting sebentar ya, telepon lagi. Di sini kita memastikan bahwa karyawan yang ada tahu betul apa yang harus dilakukan terhadap peralatan tersebut dan bagaimana prosedur operasinya. Jangan sampai prosedur operasi juga kira-kira nih. Nanti manufaktur requirement itu harus dikumpulkan sebagai tingkat corporate. Bagaimana chiller train, bagaimana chiller yoke, bagaimana chiller McQuay itu beroperasi, tentunya berbeda-beda. Nah, manufaktur requirement ini harus dipegang oleh korporasi untuk memastikan bahwa semua orang yang ditugaskan di lokasi mengetahui requirement terhadap peralatan tersebut sesuai dengan pabrik. Next. Nah, kunci program Harvard. Nomor satu kan pasti jadwal. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan ke Pak Kumara dan Emir, kenapa jadwal menjadi konsideran? Karena ujungnya dari sebelum menyusun jadwal adalah aset. Nah, saya sayangkan kemarin minggu yang lalu sampai the last minute yang baru masuk hanya satu dari sovereign. Nanti ke depan nih setelah pertemuan ini saya minta aset tolong dipastikan punya. Karena tidak akan mungkin bisa menyusun jadwal tanpa aset yang benar. Kalau nggak ada asetnya, apa yang mau disusun? Bulan ini muncul alat apa yang harus di-maintain? Bulan depannya apa? Sampai dalam 12 bulan tersebut. Jadi sekali lagi, karena kunci keberhasilan program adalah schedule maintenance, otomatis semua untuk mensupport sistem computerized management, maintenance management ini harus memiliki aset yang proper. Aset bukan semata-mata aset dikasih daftar aset. Aset pun ada nomornya. Nanti penomoran aset disesuaikan dengan gedung. Kalau gedung tidak punya, JPM akan membantu penomoran aset tersebut. Kemudian yang kedua, nah, seorang chief engineer, dalam hal ini disupervisi oleh BM, itu harus bisa melakukan apa? Tindakan prevention. Jangan sampai alat itu rusak dulu baru diperbaiki. Tapi pastikan mengetahui bahwa kondisi ada atau abnormal terhadap alat tersebut yang harus segera dilakukan tindakan. Bearing saja kalau ada mengalami ada indikasi mungkin noise, mungkin vibrasi dan sebagainya. Ini semua namanya peralatan mechanical equipment pasti ada indikasi. Kontaktor punya alat peralatan listrik pun ada indikasi ya kalau sudah mulai noise. Nah, ini seperti apa nanti? Kita akan tahu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sebagai historical data report pada posisi program computerized maintenance management system itu akan ketahuan. Si penanggung jawab maintenance ini sebenarnya melakukan tindakan prevention atau melakukan tindakan korektif doang nih. Kalau prevensinya ketahuan. Tapi kalau rusaknya terus-terusan terjadi, itu artinya apa? Nggak well managed nih. Yang ketiga, kualitas pelaksanaan program pelayanan harus diistilah formal. Nah, ini yang kita minta adalah prosedur dan instruksi kerja. Nah, nanti Emir dan Pak Iriandi akan menyusun sebuah formulir pemeliharaan yang tentunya sekarang sudah berjalan. Nah, formulir itu yang dinamakan adalah instruksi kerja. Pasti banyak yang tidak dilaksanakan di lapangan, terutama paling gampang AC lah. Di work instruction AC, apakah diukur pressure-nya? Apakah diukur temperaturnya? Apakah diukur dayanya dan sebagainya, ampernya? Karena tanpa parameter yang jelas, bagaimana kita akan melakukan analisa? Kita mau tahu. Nanti dalam program tersebut akan dikunci untuk AC sekian PK, tekanannya berapa bar atau berapa PSI. Untuk AC 1 PK, 2 PK, tipe apa? Tipe 22, 32 atau 410. Itu seperti apa statusnya? Ada nggak yang mengukur? Kemudian untuk FCU AHU, apakah kita hanya cleaning doang tapi tanpa mengukur suhu of coil, temperatur pada kisi-kisinya?
Nah, ini seperti apa mekanismenya? Kalau itu nggak dikontrol, pasti akan susah hasilnya. Dan Pak Eriandi pasti akan kesulitan. Nah, ini tugas nanti Pak Eriandi adalah memastikan bahwa maintenance ini dilaksanakan secara sistematis dan disupervisi secara tepat. Yang keempat, fokus. Pemeliharaan adalah apa? Inspeksi, test, and maintenance pastinya. Nah, di sini penguraiannya adalah pemeriksaan pertama, diperiksa dulu apa sih, kemudian cleaning. Misalnya nih, FCU. FCU tempat tenan office, antara tenan office dan tenan F&B tentunya berbeda. Mungkin office cukup perlu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali cleaning FCU. Tapi untuk yang F&B, yang ada aspek F&B, pasti kurang dari itu. Mungkin bulanan, mungkin 2 bulanan, dan nggak bisa dia 3 bulanan, dan sebagainya. Kemudian pelumasan, oiling, greasing, dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan, kalaupun ada perbaikan, itu sifatnya minor. Jangan karena breakdown. Kita sangat menghindari di GMMS ini adalah maintenance breakdown. Kita kepingin semua perbaikan adalah minor. Kalaupun dia itu major atau breakdown, itu kita sudah prediksi bahwa ini dalam waktu 6 bulan ke depan, ini pasti akan mengalami indikasi problem. Harus ganti ini, ganti. Paling tidak kita sudah tahu. Sehingga program perawatan itu maksimal. Karena kita sudah tahu. Ini kan, tadi kan saya sebutkan di depan bahwa engineering punya kesulitan, barang lama, part lama. Karena apa? Karena mintanya mendadak. Tidak bisa memprediksi itu semua terjadi di gedung, tidak hanya JPM. Tapi ini menjadi kebiasaan chief engineer, para engineer kebiasaannya begitu. Karena apa? Saya sudah tekankan ke Pak Joko sama Bu Inge. Karena semuanya bekerja memasrahkan kepada yang bawah. Betul, secara organisasi, secara manajemen prinsip kerja dibagi habis. Tapi bukan berarti atasan tidak bisa mengontrol. Nah, kami memahami kesulitan para chief engineer maupun kesulitan para BM untuk mengontrol pekerjaan ini karena tidak dilakukan dengan sistem. Sudah bukan zamannya lagi. Pekerjaan dilakukan dengan cara kontrol kertas. Kita ingin nanti pada saat tertentu nanti apabila dimungkinkan ya kita menggunakan semuanya sistem menggunakan pad foto gitu. Jadi kelihatan bahwa seperti apa melakukannya. Masa kita mau kalah sama PPSU itu loh, atau satpam di mana di stasiun, yang mana kalau mereka kerja pun difoto, diupdate semua. Ini pun kita sama nanti. Nah, bahkan kami akan maksimalkan di sini menggunakan sistem QR code terhadap ini single unit peralatan yang ada. Tinggal tembak QR code-nya, akan muncul formnya, akan muncul statusnya, tinggal diisi. Next. Next, Mir. Oke, next. Terus ini. Nah, sarana pendukung. Ini agak sulit ya. Tidak semua gedung punya bus, tapi sebagian besar saat ini bus ini merupakan kebutuhan. Karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan teknisi untuk lari sana lari sini, start sana stop sini. Pasti akan sangat sulit dan itu monitoringnya pun akan sulit. Ini pasti sangat dibutuhkan meskipun ada yang mengalami kerusakan atau bahkan belum punya. Tapi kita hari ini akan fokus ke nomor 2, yaitu computerized maintenance management system. Yaitu apa? Mengatur proses maintenance dengan program melalui penjadwalan, kemudian penerbitan dan pencetakan work order atau form maintenance, kemudian memberikan tugas preventif kepada orang atau teknisi yang di lapangan, dan kemudian merecord hasil maintenance tersebut. Sehingga pada ujung cerita, dari korporasi bisa melihat seberapa jauh implementasi schedule pemeliharaan, seberapa jauh karyawan melakukan proses pemeliharaan secara benar, seberapa jauh kita mengetahui kondisi equipment yang kita lakukan pemeliharaan. Next. Jadi fokusnya nomor 2 ya, kita nggak akan ngomong bus dulu. Next. Nah, kira-kira gambarnya begini.
Simple. Semua gedung harus punya data terkait dengan aset. Nah, saya ingin update nih dari Pak Kumara dan Pak Iriandi nih, bagaimana status dari data aset? Apakah sudah masuk atau belum? Pak Iriandi? Sebagian sudah masuk, ada beberapa juga yang belum. Sudah masuk sebagian. Ya, sebagian sudah masuk. Ada Nah, beberapa yang belum. kalau sudah masuk, nanti Emir, kamu bikin form ya, disesuaikan loh ya, jangan dirubah. Form dari gedung jangan dirubah, tapi disesuaikan dengan formnya, hanya kita tahu baris dan kolomnya. Di mana nomor inventory, di mana nama alat, kemudian di belakang sama, semuanya adalah schedule. Apakah ini bulanan, apakah alat ini mintanya 3 bulanan, apakah alat ini mintanya quarterly atau semi-annual, 6 bulanan, atau tahunan. Nanti akan muncul itu. Nah, seperti gambar di samping, di depan apa-apa semuanya, bahwa equipment list itu ada di situ. Nah, kita baru tahap pertama nih, bahwa kita baru mendata alat. Kita belum punya pasti data terkait apa penggantiannya. Kemudian kapan dilaksanakan yang lalu, kapan histori perbaikan, dan sebagainya ke bawahnya. Pasti nggak ada. Nanti di sini akan muncul, setelah 4 poin ini diketahui datanya, kita akan tahu nih, sebenarnya skill kita seperti apa sih? Benar nggak sih JPM itu dilengkapi sama orang-orang yang bisa melakukan maintenance? Nah, ini akan kelihatan. Nah, di sini nanti Emir punya tugas sama Pak Iriandi untuk menyusun form. Nah, saya sih berharap form-form yang ada digunakan karena biar mempercepat proses. Nanti kita bisa revisi, kita bisa review ke depan, tapi setidaknya kita punya form yang sekarang. Kita bisa ambil contoh misalnya, punya Masih titik ya? Masih. Nanti saya telepon lagi ya, Pak. Nah, di sini akan lihat semua form-form yang ada dikumpulkan Pak Iriandi. Karena apa? Apakah kita memakai form standar JPM Generator Pusat, ataukah kita bisa menggunakan form-form yang ada di gedung? Nanti kita lihat. Jangan juga kita terima saja menggunakan form dari gedung, sementara form itu nggak bisa kita pakai. Gedung tentunya punya kelemahan yang harus kita kasih tahu. Base-nya kenapa? Karena JPM punya pengalaman. Di samping pelaksanaannya juga sudah pada ekspor di sini, kita juga punya pengalaman di tempat-tempat lain yang kita kelola. Dengan begini, hasilnya apa? Kalau formnya begini, apa yang kita petik? Itu akan ketahuan. Jangan sampai juga kita form udah nggak ada isinya, buat apa diisi? Kalau tidak bisa kita pakai. Kita mau form yang kita pakai juga ada gunanya buat kita. Ininya itu. Jadi intinya, aset list dikerjakan dulu, nanti Emil bikin platformnya untuk aset, seperti apa yang paling mudah, paling sederhana, kemudian form-form maintenance di seluruh aset itu dikumpulkan. AC misalnya. Antara gedung satu dan gedung lain bedanya di mana sih? Apa yang nggak ada di gedung ini, apa yang nggak ada di gedung sana. Nah, kita Jakarta JPM itu punya platform. Ya. Platformnya apa? Minimum requirement. AC itu apa yang dilihat sih? Apakah itu terjawab di form-form yang ada sekarang ini? Kita juga jangan pasrah-pasrah amat, Pak Iriandi. Kalau mau dirubah, karena ujungnya nanti kita akan rubah dengan sistem, bukan dengan form yang ada. Nanti sementara dengan sistem ini nanti Emir akan bangun dengan Pak Iriandi. Begitu pengenalan atau introduksi doang nih Pak Iriandi, belum aplikasi ini. Begitu kita udah punya basicnya, baik aset maupun form yang ada, kita langsung biar untuk mempercepat proses, langsung ke sistem nanti Pak Sony akan membantu mendefine sistem ini. Ya, next. Ini nanti bisa dibaca aja bahwa kami sangat menghindari adanya reactive measure ya. Karena dengan reaktif ini pasti cost-nya akan melambung. Kita maunya proaktif. Nah, proaktif tidak bisa diomongkan seperti hanya proaktif itu apa artinya? Proaktif itu artinya adalah seluruh kegiatan dilakukan monitoring
hasil dari kegiatan dilakukan evaluasi. Begitu evaluasi muncul, itu akan muncul sebuah keputusan atau rekomendasi. Ini yang tidak bisa dilaksanakan sekarang. Karena apa? Semuanya serba manual. Pasti pusing melihatnya dan pusing mengimplementasikannya. Nanti sistem akan menjawab untuk ini. Jadi sekali lagi, kita akan menuju pemeliharaan dan perawatan secara efektif dengan cara proaktif maintenance. Next. Next. Nah, ini dampak ya. Nanti bisa, ini slide ini bisa diambil semuanya. Dampak kegagalan program Harvard adalah pasti gangguan. Kalau ada gangguan, yang keganggu bukan utilitas, yang keganggu pasti BM-nya. Begitu BM-nya keganggu, sampai naik ke direktur. Nah, udah tahu naik ke direktur pasti akan ribut. Karena apa? Reputasi akan kena, profitnya juga akan kesenggol. Yang jelas si ownernya ngomel, karyawan juga jadi frustasi karena diomelin melulu, gitu kan? Kemudian apa? Terakhir pembayaran, Pak. Gedung bisa mencecar kita atau menekan kita untuk tidak dilakukan pembayaran karena apa? Kita one prestasi atau dianggap tidak mampu menunjukkan performa yang baik. Itu dampak ya. Jangan harap ini akan sukses kalau aspek jualan kita adalah sistem. Tapi sistemnya sendiri nggak dikuasai. Yang ada rusak sana, rusak sini. Ini yang bahaya. Next. Ini nanti dibuka sendiri aja. Ini kondisi sampit meluap itu udah kenyang lah di mana-mana gedung. Alasannya macam-macam. Strainernya kemasukan celana dalam lah, kemudian motornya short lah, apa aja. Itu udah kenyang yang namanya Pak Iriandi ini, ya Pak? Iya. Betul. Ada kondom malah. Nah, ini udah kenyang dan ini jangan sampai terjadi. Kalaupun sampai terjadi, ya kita nggak bisa membatasi customer atau tenant untuk mohon maaf nih membuang benda ke dalam toilet. Tapi setidaknya kalau kita punya strainer itu nggak akan masuk ke dalam. Begitu strainernya masuk nyumpel ke impellernya, pasti motornya macet. Kemudian motornya kerja terus, dia lama-lama kebakar. Uang lagi, rewinding lagi. Walaupun syukur masih bisa di rewinding, kalau nggak bisa repot lagi. Harganya berapa? Next. Ini contoh-contoh aja, nanti silakan dibuka bagaimana ledakan ACB terjadi, bagaimana kapasitor meledak, itu semua pasti ada indikasi. Tidak serta-merta. Saya udah kenyang dengan Pak Iriandi masalah ini. Next, Pak Iriandi, next saja. Next, cepat. Ini juga sama. Ini kebakaran, nanti sepertinya sama. Ini problem electrical panel, nanti silakan lihat sendiri aja. Saya pengen diskusi. Nah, next, belum Pak, belum, balik. Next. Nah, di sini strateginya adalah ini. Kita meminta keterlibatan semua karyawan teknisi. Kemudian kita menyediakan prosedur pemeliharaan berupa SOP dan work instruction. Nah, kalau work instruction dan SOP-nya tidak tersedia secara benar, bagaimana kira-kira kita berharap teknisi kita berperan dengan baik? Hasilnya pasti ke belakang nih. Barang-barang pada rusak, operasional tidak makin membaik, ujung-ujungnya apa? CPM-nya jadi masalah. Artinya semua kan tergantung dengan orang nih. Ini. Artinya CPM tidak bisa memaintain orang. Nah, bagaimana si owner akan percaya kalau kita dianggap tidak bisa memaintain orang? Ya, next. Ini ujungnya gampang kok. Nah, strateginya apa? Ya ini. Untuk membuat sebuah program pemeliharaan sesuai dengan aset yang ada, kita harus punya apa? Pasti terkait dengan ada one work order, bill of quantity, permintaan barang atau SR, stock requisition atau apa istilahnya di gedung beda-beda, tapi ini adalah sama permintaan, terus gambar. Kalau gedung tidak memiliki gambar as-built drawing, itu pasti semua gedung mengalami hal yang sama. Tapi setidaknya, meskipun gambar itu forcon, setidaknya ada gambar, jangan sampai nol banget nih. Kemudian ada rencana kerja, tata pendukung dan sebagainya. Ini terlalu advance. Nanti kita nggak akan ke sini dulu. Kita akan start di langkah pertama. Next.
Nah, kita juga nggak mau nih di JPN kebanyakan bos. Yang kerja satu, yang komen banyak nih. Ini begini nggak Pak Iriandi? Insya Allah ada. Ada. Yang kerja satu, diomelin. Yang komen banyak tuh. Oh ya, Allah, insya Allah ada pemain saya bilang. Ada Pak? Ada aja. Namanya juga dunia gedung. Oke, next. Nah, ini saya nggak mau ya untuk reactive maintenance. Karena statusnya Bapak baca itu situ tuh. Jalanin, perbaiki kalau rusak. Itu yang terjadi. Saya nggak mau. Jalan sampai mampus istilahnya gitu Pak. Nggak ada ceritanya. Nanti saya akan dibaca sendiri aja. Next. Ini saya mau ngejar waktu untuk diskusi. Nah, preventive maintenance yang kita minta. Karena biaya efektif, fleksibel, pasti long life for the equipment, energy saving, machinery breakdown, kalau ada operational breakdown nggak ada, bahkan bisa energinya bisa hemat. Kekurangannya apa? Nah, pasti ada kegagalan lah, nggak mungkin. Nah, SDM-nya bagaimana Pak Iriandi? Apakah Bapak yakin nih kita mau ngomong preventive maintenance yang proper dengan SDM-nya sekarang? Kalau Bapak punya keyakinan, yakin. Nah, yang nggak bisa mengikuti kegiatan ini ya silakan nanti. Seleksi alam akan bekerja. Saya bukannya kejam atau bukan apa, tapi ini adalah pilihan Pak Iriandi. Mau gimana kita bekerja kalau SDM-nya nggak bagus? Karena problem utama selalu ada di SDM. Ya, karena yang terus 4 nih, jangan berlebihan juga. Dikit-dikit minta diganti, masih benar, udah ganti. Setidaknya kita punya parameter. Piring, umurnya berapa 2 tahun? Pokoknya 2 tahun ganti. Bukan begitu juga Pak Iriandi. Kalau memang pemeliharaannya bagus, saya yakin 2 tahun juga bisa terlampaui Pak. Dengan pelumasan, pembersihan, mentang-mentang dikasih pelumas, pokoknya tiap bulan corin oli sampai kelomoh gitu kalau perlu. Nah kan malah rusak semuanya. Artinya apa? Pelumas yang lama dibuang dulu, baru kasih pelumas baru kan gitu. Ini nanti program Harvardnya Pak Iriandi akan lebih tekankan dari hasil evaluasi. Next. Prediktif. Nah ini akan dilaksanakan setelah sistem running, tidak bisa sekarang. Predictive maintenance akan dilaksanakan setelah sistem itu terbangun. Next. Nah, ya, ini prosedur rencana kerjanya. Kita baru masuk di fase nomor 1. Jauh kan? Kira-kira nih, Juni Pak Iriandi komit nggak untuk jalan? Komit sih, harus. Nah, kalau komit, kita mulai kerja. Semoga bulan Maret ini sistem sudah bisa masuk ke development. Ya, nanti akan ada kanal sistem yang bisa diisi atau bisa diinput sehingga Bapak bangun pagi pun bisa lihat gedungnya Pak Fauzi apakah sudah 100% atau masih 50%, terus equipment yang rusak apa aja, Bapak akan langsung tahu Pak. Kalau sudah mendekati angka kritikal, misalnya kita kritikal lah berapa? 98%. Begitu masih bergerak pada posisi 95%, itu angka kritikal buat Pak Iriandi. Itu warning, lampu kuning. Apalagi baru sampai 90%, pasti akan di warning oleh sistem. Next. 3. Terus saja. Nah, aset. Nanti Pak Iriandi dan Emir akan mendefine aset-aset yang ada di gedung. Baik elektronik, electrical, lift, eskalator, gondola, dan sebagainya. Itu harus terdata, Pak. Tanpa data ini, omong kosong berarti tidak pernah ada yang namanya schedule. Titik. Ya. Next. Contohnya begini. Apakah di tangan BM sekarang memiliki data simple sebagai basic? Berapa sih jumlah AHU, berapa jumlah FCU, berapa AC split, berapa jumlah panel, berapa jumlah charger, berapa jumlah lighting? Apakah ada yang pegang? Saya nggak yakin ada yang pegang. Karena dengan pegang begini tahu lampu jumlahnya sekian, ada 12.000 titik. Paling tidak kita harus punya sedia dalam 1 tahun budget, itu minimal berapa? Kan udah kebaca. Nah, kalau udah ini terpegang semua, data itu akan muncul dengan akan di-generate oleh sistem dengan sendirinya. Kita nggak usah pusing.
Tahun depan kita butuh fanbel AHU berapa, kita butuh fanbel FCU berapa, kita butuh strainer berapa, kita butuh filter berapa. Muncul semua Pak Iriandi. Di-generate oleh sistem. Tinggal kita mau kurangnya apa tambah. Untuk faktor safety. Kalau nambah faktor safety alat tapi diomelin direksi, kalau ngurangi dipuji sama direksi, alatnya ketar-ketir bagi chief engineer. Jangan-jangan kurang kan gitu. Next, Mir. Ini aset, ya. Aset yang ada ini akan di maintenance berapa sih frekuensinya? Ground tank, bener nggak? 6 bulanan, roof tank 6 bulan, jangan-jangan ground tank cukup tahunan. STP bulanan, transfer pump, urinal, wash basin dan sebagainya. Ini ada periodenya, ini masuk ke sistem. Kalau ditaruh periode 6 bulanan, itu akan mengenerate, sistem itu akan mengenerate otomatis formnya itu akan diproduce, keluar. Begitu 6 bulan akan keluar form isi. Kemudian yang tahunan, 1 tahun keluar formnya. Urinal, tiap bulan harus dilakukan pembersihan, maintenance, cek, valve-valve-nya, cek baterainya. Itu akan mengenerate dengan sendirinya, Pak. Nggak usah dipikirin. Akan keluar dan harus diisi dan harus diinput kembali untuk closing statement. Next. Ini juga sama. Electronic system. Next. Urutan pekerjaan itu nanti. Next saja. Mir. Nah, ini ujungnya. Paten ini bahwa kita akan membuat sebuah asset list untuk scheduling. Nah, dalam proses pembuatan asset list ini nanti masing-masing aset kita kasih QR code. Spesifik code-nya nih. Tinggal ditembak pakai gadget, itu akan keluar ini alat apa, status maintenance bagaimana, historinya seperti apa. Nah, otomatis kalau sudah aset ini muncul, kita kasih schedule, di poin yang ketiga kamu tunjuk, Mir, itu akan mengenerate maintenance form. Karena schedule-nya udah muncul, AC, tiap 3 bulan. Begitu bulan ketiga, itu formnya akan muncul pling ke email, maintenance. Begitu muncul di email, buka open ini, langsung diklik, dieksekusi dalamnya, tekanan berapa, ini berapa. Begitu di-upload, masuk lagi kembali ke sistem, akan muncul recording bahwa sudah di-maintain, hasilnya seperti ini. Apakah itu bisa nipu? Silahkan nipu. Karena nanti ada fotonya. Tekanannya berapa, difoto juga. Masa kalah sama PPSU kan gitu. Kemudian, maintenance implementation. Begitu jalan, silakan monitor. Begitu jalan, monitor, data di-input oleh siapa? Admin. Begitu data masuk ke admin, dalam kurun waktu 1 hari, AC, ini kan hari Jumat, tadi pagi di-maintain, di-input siang ini. Nanti Pak Iriandi kemana-kemana, tiba-tiba istirahat ke sovereign, buka sistem, mau tahu. Saya mau tahu nih, gedungnya CDR, AC-nya ada 20, gitu, misalnya ada 40, yang udah di-maintain berapa hari ini, statusnya apa, langsung bisa lihat. Padahal diminta hari ini maintain 12, tapi CDR sendiri baru mau maintain masuk data input 8. Itu akan blinking sistemnya. Ada 4 yang belum di-maintain. Kenapa? Ini harus dijawab oleh chief engineer. Kenapa terjadi penundaan maintenance? Nggak bisa di-maintain, Pak. Karena apa? Dayanya jebol. Belum dibeliin. Jebolnya dari kapan? Ada berita acara nggak supportingnya bahwa baru jebol atau jebol dari sebulan yang lalu? Kalau jebol dari sebulan yang lalu dan nggak ada follow up, berarti yang salah siapa ini? Apakah purchasing-nya? Apa memang engineer yang salah? Itu ada dianalisa. Begitu dianalisa di sini, yang kuning, itu hasilnya adalah evaluasi. Kira-kira itu sistemnya yang akan dibangun. Simple. Next. Mekanismenya begini, Pak. QR code-nya dibangun, kemudian kita pre-maintenance, kita pastikan alatnya sudah siap, sudah teridentifikasi, tinggal di-tap, keluar, generate form, formnya diisi, masukin, keluarlah pasca maintenance. Nah, itu tugas Pak Iriandi setelah ini. Tegurlah Pak Nofrizal, kenapa nih AC-nya ada 10 yang nggak beres? Kenapa FCU-nya begini? Kenapa AHU-nya begini? Kenapa panelnya begini? Itu muncul. Nanti Pak Iriandi tinggal email. Dan itu chief engineer atau building manager harus menjawab. Karena berarti apa? Tugasnya akan dilaksanakan. Cascading ke bawahnya bagaimana? Apakah karena kurang orang yang nggak mampu,
Atau bagaimana masalahnya? Itu akan muncul. Selalu hubungannya adalah man, machine, dan interface. Orang atau alat yang masalah. Next, Mir. Next. Nah, contoh maintenance form. Ini kan ada dilaksanakan oleh JPM. Nah, maintenance ini apakah sudah menjawab kebutuhan dari aspek teknis? Ini jangan tanda tangan doang nanti nih. Yang tanda tangan di sini. Benar nggak dicek itu semuanya? Buktinya apa? Tekanannya berapa? Ada fotonya. Nah, nanti sebagai tahap awal, kita nggak akan langsung masuk ke QR Code. Kita akan menggunakan Google Form dulu. Kamu ada contoh Google Form-nya nggak? Di sini. Ada, Pak. Coba. Bentar. Mana Google Form-nya? Tunggu Pak, tunggu. Komputernya lemot Pak. Jangan-jangan orangnya juga lemot nih. Biasanya. Insya Allah enggak. Ya, ya. Biasanya. Nah, ini begini deh. Ini contoh data elektronik, tapi sifatnya masih manual, belum tersistem. Ya. Kalau sudah ada seperti ini, udah bisa masuk ya, udah Mir. Oke, udah. Sudah bisa real time, Pak, di link yang tadi. Udah, nggak usah masuk sistem dulu deh, nggak usah masuk sistem. Nah, ini contohnya nanti tampilannya juga akan jauh berbeda seperti ini di screen atau di tab, tinggal diisi. Cuma bedanya pada saat titik-titik tertentu, misalnya apa? Ada tekanan yang harus diukur menggunakan manometer atau menggunakan analyzer, itu melampirkan gambar foto. Kira-kira itu Pak Iriandi. Ini gambaran sistem. Kopinya enak banget Pak Iriandi itu kopinya. Saya air putih nih. Ini air putih nih. Ya, silakan Pak. Mungkin dari Pak Maulana, ya Asep, kemudian Eko, atau mungkin Pak Nofrisal, Pak Uji, silakan. Baik, terima kasih Pak Unggul. Saya coba ikutan diskusi ini. Tadi seperti yang sudah dipaparkan. Pak Iriandi suaranya nggak ada suaranya, Pak Iriandi? Suaranya belum, Pak? Ada. Tes. Ya udah. Ada. Oke. Terima kasih Pak Unggul dan rekan-rekan. Selamat siang menuju sore. Tadi kita sudah mendengar apa yang dipaparkan program-program oleh Pak Unggul. Jadi kita sudah memasuki era digitalisasi intinya. Semua sistem di setiap unit kita monitor by computerized. Jadi kita bisa melihat kinerja dari masing-masing unit. Tentunya ya kinerja dari teknisi dan para supervisor dan chiefnya. Tapi bicara sistem seperti yang sudah dipaparkan, tidak lepas dari sumber daya manusianya seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Unggul. Sampai titik ini saya masih masih random melakukan assessment, melakukan interview, ngobrol dengan beberapa rekan-rekan baik chief maupun teknisi di lapangan, semata-mata untuk biar pemerataan pengetahuan, karena masih belum seimbang di lapangan. Jadi ini kita bicara kapabilitas rekan-rekan di lapangan. Jadi bukan hal yang mengada-ngada,
kalau kemampuan rekan-rekan teknisi ke bawah, supervisor ke bawah juga perlu kita upgrade. Mungkin bisa kita paralel seiring dengan berjalannya sistem ini, program ini, kita juga akan paralel melakukan assessment. Karena kalau bicara preventif secara umum, aduh, saya masih prihatin fakta di lapangan. Karena begitu sibuk juga dengan komplaintenan, sehingga yang namanya preventif itu berubah menjadi korektif. Dan juga yang breakdown mesin terjadi di beberapa unit. Bahkan ada yang breakdown SDM-nya, tanda kutip. In case ada satu kejadian di unit kita kesalahan prosedur dalam mengoperasikan unit chiller. Mereka totally mengandalkan bus, tapi tidak melakukan pengecekan secara visual, secara fisik ke lapangan. Khusus untuk chiller ini luar biasa. Akhirnya unit harus mengisi ulang refrigeran ratusan kilo, total 11-15 juta. Jadi kesalahan awal adalah tidak melakukan pemeriksaan di lapangan. Jadi saya konsisten dengan lapangan, konsisten dengan prakteknya yang mereka lakukan di lapangan. Cooling tower kosong, CHWP dihidupkan, kondenser hanya menerima sedikit air, sehingga flow switch bekerja, mengindikasikan bahwa ada air, tetapi itu tidak lama. Lalu chiller alarm, tetapi di kondenser sudah kadung ada udara. Overheat naik, akhirnya safety release valve di refrigeran open. Refrigeran keluar semua, ratusan kilo. Ini kita sempat di meetingkan di sana, kita dipanggil dan memang mutlak kelalaian dari tenaga kita. Saya hanya menyampaikan bahwa sistem itu, sistem yang kita buat, atau sistem apapun lah, contoh bus yang sudah sedemikian modernnya, tidak akan ada arti apa-apanya bila kita tidak melaksanakan inspeksi ke lapangan. Jadi dalam hal ini juga kita harus menentukan orang yang tepat pada pekerjaannya. Nah, seperti tadi di awal saya bilang, tidak merata pengetahuan ini. Mereka hanya sekedar memenuhi kewajiban absensi, kerjaan selesai, pulang. Jadi memang rekan-rekan chief dan supervisor dimohon untuk membimbing rekan-rekan teknis di bawah terkait tanggung jawab kepada pekerjaan. Jadi kalau sudah terjadi seperti di salah satu gedung itu luar biasa, kita mendapatkan SP dari owner. Kelalaian kerja ini betul-betul membuat saya terpukul juga semua kita di JPM. Mudah-mudahan rekan-rekan di unit lain, even itu hanya sekedar split duct atau split window dan sebagainya, tolonglah dilakukan inspeksi betul-betul. Saya pernah bilang ke beberapa rekan semua, saya tidak percaya sepenuhnya kepada engineering, kepada teknisi, chief, supervisor. Mungkin kalau percaya sekitar 60%. Yang 40% saya tidak percaya. Kenapa? Karena rasa tidak percaya saya itu yang 40% itu saya masukkan ke sistem. Kalau full percaya, ya tidak apa ya namanya. Makanya saya bilang rekan-rekan tolong 40% itu saya tidak percaya kepada Anda. Bukan pribadi saya, tapi sistem yang mengatakan begitu. Ketidakpercayaan saya itu sudah masuk dalam sistem yang 40%. Dan akhirnya beberapa unit ada case, ada kejadian, ada terjadi ini, itu dan sebagainya. Cuma mungkin beberapa rekan-rekan juga ada yang tertutup, chief maupun supervisor, setiap ada kejadian-kejadian yang lumayan, yang punya potensi merugikan company, saya juga paham ada beberapa yang memang di close agar tidak mencuat ke permukaan. Jadi kembali ke masalah preventif, bicara ketepatan, keakurasian, kecepatan, dan yang terakhir adalah kejujuran. Bagaimana kita
menjadi pribadi yang jujur di dalam tadi salah satunya mengisi data, melakukan pemeriksaan lapangan. Jangan mau dibohongi oleh level tertentu dalam pengisian data. Kalau kita percaya, ini riskan sekali sistem ini. Nanti kita hanya ngandelin centang dari anak-anak. Beberapa unit seperti Wisma BCA, grupnya Sinarmas sudah menggunakan aplikasi di dalam itu. Tapi di sana saya lihat kontrolnya kuat. Tapi lagi-lagi event kontrolnya kuat dari sistem aplikasinya. Di sana terbaca flow sheet-nya oke, memenuhi syarat sealer untuk hidup. Tapi kenyataan di lapangan cooling tower kering. Jadi ini kita tidak bisa menyalahkan aplikasi, kita menyalahkan ke SDM-nya. Mungkin ini gambaran sedikit ya, sedikit gambaran dari buat rekan-rekan harus memperketat juga mengenai kepercayaan kepada rekan-rekan kerja semata untuk perusahaan. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan, Pak Unggul. Monggo rekan-rekan silakan dilanjut. Oke. Boleh tanya jawab Pak Eriandi buat Pak Unggul. Ya, silakan. Suara saya terdengar jelas? Dengaran. Ya, baik. Menarik banget tadi apa yang sudah disampaikan Pak Unggul, terus Pak Eriandi. Buat teman-teman di pusat, saya tertarik banget dengan program dari aplikasi ya, yang nantinya akan segera direalisasikan. Nah, yang pertama, tadi saya lihat di beberapa slide itu electrical equipment semua ya, ada aset equipment semua gitu. Nah, itu pastinya beberapa mungkin kayak ada, kalau saya kan di GRR union apartemen ya, maksudnya beda-beda ya. Kalau teman-teman yang di lain itu ada perkantoran gitu. Nah, pasti list equipment beda, cuman pasti mirip-mirip. Nah, kalau di hunian sendiri, kalau kita kan ada kolam renang ya. Nah, kalau ada kolam renang, ada nggak sih maksudnya kita nih yang sama itu ada kayak semacam preventif di sipilnya gitu. Kalau misalkan itu ada usulan nggak maksudnya kalau misalkan ada penambahan khusus di kolam renang apa gitu. Terus untuk sipil sendiri juga kalau bisa dimasukin di misalkan struktur gedung, terus ada fasad gitu, seperti itu. Nah, itu juga sebagai warning juga, karena di GRR juga masih trending kebocoran gitu. Nah, alangkah misalkan kalau misalkan diaplikasikan, kita bisa melihat gitu, seperti ada warning yang tadi dibilang. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga setiap bulan ada presentasi ke pengurus P3SRS mengenai kegiatan kerja ya, rangkuman dari daily kita dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Nah, khususnya kita juga melaporkan mengenai tagihan listrik dan air gitu. Nah, kalau misalkan bisa juga itu juga ada satu aplikasi yang bisa memonitor gitu dari pusat juga gitu, maksudnya ada ini listrik airnya naik gitu, seperti itu. Nah, ini juga kalau misalkan bisa dimonitor karena ada kenaikannya, karena kan di apartemen itu juga ada namanya listrik area bersama, terus ada air bersama gitu, seperti itu. Ya, dari saya itu aja Pak, mungkin sebagai usulan dari preventif yang kolam renang, sipil, termasuk utilitas listrik dan air tersendiri. Kalau untuk yang lainnya, saya rasa udah bagus tuh untuk equipment yang lain, karena memang berkaitan pasti hasilnya dari budget ya, untuk pemetaan tahun ke depan kita mau ngapain gitu. Nah, sebagai juga dari nanti ujung-ujungnya juga ada namanya kalau di kita iuran pemeliharaan lingkungan
dan sinking fund sendiri seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Mas Fauzi atas pertanyaannya. Jadi untuk aspek pemeliharaan dan perawatan ini jangan dibatasi ke ME ya. Jadi ini adalah, saya tadi bilang di awal kan bukan ME, tapi fisik bangunan gedung. Begitu saya ngomongnya adalah fisik bangunan gedung, artinya termasuk segala di lantai, dinding, dan atap. Untuk kolam renang sendiri itu masuknya ke sipil. Nanti sipil itu ada checklistnya apa, terkait sipil. Nah itu munculnya apa? Pastinya tidak bulanan, mungkin 6 bulanan. Apakah ada dasar keramik yang terlepas, karena itu bisa berbahaya bagi pengguna, jangan sampai kaki orang robek gara-gara keramiknya pecah. Atau termasuk area selasar kolam, apakah ada yang retak, ada perlu di waterproofing dan sebagainya. Itu ada checklistnya, udah saya siapkan semuanya. Jadi nggak usah khawatir bahwa checklist itu sudah ada. Yang kita perlukan justru pada saat checklist kita keluarkan, nanti ada input dari masing-masing unit bisnis yang ada di sini, baik dari CDR, GRR, maupun dari software, maupun dari Sinarmas. Apakah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, sistem ini berkembang, ya. Sistem ini bukan custom yang sudah jadi dan nggak boleh dirubah, bukan. Tapi justru awal adalah titik mula. Kedepannya tetap dikembangkan terus. Ada perubahan-perubahan, nggak mungkin akan bertahan seperti itu. Termasuk yang energi. Kalau ada yang pernah kerja di hotel ya, Novrisal, dia akan kenal apa yang namanya POMEC. Begitu ya, Novrisal ya. Halo? Ya, betul Pak. Selamat siang Pak. Ya. Pak Novrisal pasti kenal tuh apa yang namanya POMEC. Iya Pak. Nah, dari situ nanti akan kita kembangkan bukan hanya masalah ME atau sipil bangunan, tapi juga energi cost-nya nih. Gedung ini biasa pakai air sekian, pakai listrik sekian. Nanti akan ketahuan yang boros di mana, bahkan chief engineer harus menjelaskan di mana listrik yang gede ini keluar. Apakah di area publik, utilitas publik, atau di area tenan. Itu yang dijawab. Itu masuk dalam scope of maintenance. Jangan khawatir, itu pasti masuk. Karena apa? Itu jadi monitoringnya Pak Eriandi, bahwa percuma dong udah di-maintain, kayaknya giatnya minta ampun, ya borosnya nggak hilang-hilang. Ini masalahnya di mana? Kan harus dicari itu akar masalahnya. Apakah orangnya yang malas, busnya rusak, atau memang device yang bermasalah sehingga harus startnya jauh lebih pagi daripada hari biasa. Nah, itu yang akan kita telusur. Kira-kira itu, Mas Fauzi. Ada lagi, silakan. Boleh saya masuk, izin Pak Unggul? Silakan, Pak. Ya, selamat siang Pak Unggul, Pak Eriandi. Tadi yang mengenai Harwat, rencana kerja MMS-nya, ada sedikit masukan sih dan sekaligus mungkin masukan yang mensupport setiap site untuk pengawasan kontrol tadi. Ini kan berarti base data equipment sudah ada di pusat nih Pak. Nah berarti kita yang perlu nih controllingnya. Terus akan ada pasti schedule preventif yearly-nya Pak, tahunannya. Nah, ini sih cuma masukan. Berarti kita bisa compare yearly tahunan lalu dengan tahun sekarang dan next tahun yang akan datang, itu komparasinya gimana. Terus ya, rutinnya apa perlu dengan program yang mau dibuat kayak semacam BAS atau EMS gitu, Energy Management System, atau di Excel yang sekarang lagi ada ini dengan database yang kita buat. Terus sama apa namanya, data dari budget. Nah kan ada juga kadang-kadang beberapa temuan-temuan di site mungkin Pak ya, kerusakannya tidak terprediksi dan di budgetnya tidak dibuatkan gitu. Nah yang kayak gini kan berarti kita pasti perlu kontrol dari pusat Pak, atau bagaimana untuk jalan keluarnya. Terus yang ketiga, alangkah lebih baik kalau memang udah mulai jalan ini Pak, per bulan rutin di-meetingkan. Jadi dibakukan dari pusat bahannya A, nanti kita yang akan isi di site lapangannya sesuai dengan adanya di pusat. Contoh fire protection tadi yang Bapak sebut gitu kan, host rule-nya, fix-nya, datanya seperti ini. Nah, menyesuaikan yang ada di lapangan seperti di CLS misalnya, hidran diesel tidak ada, ya udah berarti strip gitu aja. Nah, tapi itu akan selalu rutinitas kontinu yang harus Bapak tadi bilang, checklist sama controllingnya tetap harus ada, gitu sih Pak. Ya, terima kasih Mas Novrisal atas atensinya ya. Jadi betul yang disampaikan tadi,
mau tidak mau kita akan memproduksi apa namanya generate untuk schedule yearly. Karena dengan schedule yearly itu nanti kita akan mulai memastikan bahwa equipment ini masa maintenance itu berapa sih? Bulanan, 3 bulanan, 4 bulan, setengah tahun atau tahunan. Itu akan muncul. Mau tidak mau kita juga harus memang membuat schedule tahunan. Nggak bisa nggak kalau udah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan monitoring, karena ini adalah sistem di generate, bukan dimonitor in daily basis, tapi di generate oleh sistem, itu akan baik Pak Erian dibuka seminggu, buka 2 minggu atau buka bulan depan, itu akan outstanding akan muncul. Karena sistem akan mengalami closing. Misalnya begini, AC di 10 unit di-maintain bulan ini nih Pak. Ternyata di bulan ini hanya maintain 8. Yang 2 nggak di-maintain. Itu berarti akan di-maintain di bulan berikutnya atau setelah perbaikan lah katakan. Itu sistem tidak bisa menghapus bahwa begitu di-maintain, taruh di bulan Januari kan, maintenance, ternyata nggak ke-maintain. Kenanya di bulan Februari atau Maret. Itu tidak bisa menghapus sistem bahwa Januari ini AC tersebut adalah lack of maintenance. Itu tetap pada monitoring merah nanti. Itu yang hanya bisa mendisclose adalah level of authority. Misalnya apa? Itu tidak bisa di-maintain karena orangnya pergi misalnya ke Amerika, nggak pulang-pulang, dan kesulitan chief engineer untuk minta akses kunci, misalnya gitu. Itu nggak bisa di-maintain bulan Januari, biasanya nanti bulan Maret. Misalnya. Itu bisa didisclose oleh Pak Eriandi. Atau mungkin level of authority siapa, Pak Joko, Bu Inge, atau Pak Fahmi, terserah. Jadi bisa di-close oleh siapa? Yang jelas bukan oleh Pak Nofrizal. Mungkin siapa otoritasnya nanti, Pak Fahmi atau Pak Eriandi, yang bisa meng-close itu bahwa nanti ketahuan di akhir tahun Pak Nofrizal itu punya outstanding berapa yang nggak terverifikasi. Bulan ini berarti karena 10 tidak di-maintain 2, artinya Bapak target maintenance hanya mencapai 80%. Itu. Kemudian kerusakan, kita punya target, misalnya berapa? Total jumlah kerusakan adalah machinery breakdown, tidak boleh lebih dari 3 hari, artinya minor. Tapi ternyata ada kerusakan major yang tidak diprediksi karena apa tadi? Lack of maintenance. Itu akan menjadikan target bahwa maksimal kerusakan machinery breakdown Bapak itu nggak boleh lebih dari 5% misalnya. Tapi karena downtime-nya lebih dari 1 bulan, karena unpredicted maintenance, nah ini akan menimbulkan sebuah perjanjian kinerja Bapak dengan JPM itu akan kelihatan bahwa ternyata target Bapak tidak bisa mencapai untuk operational equipment 90%, hanya mencapai pada posisi 95, tidak bisa mencapai minimal 98 atau 100 bahkan. Itu ada ketentuannya seperti itu. Tentang saran tadi bahwa itu akan muncul monitoring yang pasti. Nggak usah PR, dia semua bisa melihat kok. Tinggal diakses, sovereign berapa persen, itu bisa dilihat. Nah, tinggal apakah itu masih dalam toleransi Pak Eriandi atau tidak. Kalau tidak dalam fase toleransi, dibiarkan, itu akan mengenerate atau mengeskalasi sistem itu ke Pak Joko, karena Pak Eriandi diem aja nih. Sudah sebulan, nggak dimonitor. Begitu dimonitor, Pak Eriandi harus eksekusi bahwa sudah selesai 98% saya terima targetnya. Tapi Pak Eriandi lupa. Itu akan mengeskalasi ke Pak Joko nanti. Pak Joko harus mendisclose, karena sistemnya outstanding di Pak Eriandi. Nanti Pak Eriandi punya perjanjian kinerja bahwa dia harus memonitor 14 unit gedung ini dengan status 98%. Ternyata ada 5 gedung hanya mencapai 80%. Itu juga nanti linking ke Pak Eriandi. Dan Pak Joko harus mengeksekusi itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk rutinitas, saya setuju nanti kita akan mulai meeting ini bulanan terkait dengan perkembangan data seperti apa, formnya seperti apa, terus rencana kerjanya seperti apa yang akan dibangun dengan sistem development maupun sistem integrator ini. Nanti ke sana. Nah, kita bertahap karena saat ini belum bisa Pak Nofrizal dengan sistem Excel. Silahkan diteruskan dulu dengan apa yang sudah ada, karena kalau dengan sistem Excel tentunya akan menyulitkan Pak Eriandi untuk mendefine bagaimana analisanya. Tentunya itu akan bisa dilaksanakan oleh Pak Eriandi secara parsial ya, secara comot-comot aja. Tapi nggak bisa secara sistem bahwa Pak Eriandi nggak akan bisa melakukan analisa karena pasti akan kesulitan. Jumlah asetnya banyak, akibatnya parsial. Kayak tadi dia sebut chiller, dia sebut misalnya pompa. Tapi dia nggak bisa mendefine bahwa secara overall nih 14 site ternyata AC-nya payah semuanya. Nah itu belum bisa karena apa? Dia nggak megang data sistem. Pak bisa dengan cara Excel, tapi pasti perlu extra effort. Itu yang kami hindari karena apa?
kita ingin semuanya efisien. Saya setuju bahwa nanti setiap bulan mungkin nanti kita mulai awal Februari setelah nanti dalam proses bekerjanya ini Emir dengan Pak Iriandi menetapkan form-formnya, aset-asetnya dan sebagainya, itu setelah terkumpul kita mulai identifikasi mana yang ada dan mana yang tidak ada, mana yang kurang dan mana yang tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Kan ada yang cuma lihat kondisi kotor, apakah itu masuk perlu apa enggak, karena itu adalah visual ya, apakah cukup dengan foto atau perlu cek juga omongan bersih sama kotor ditulis, saya nggak tahu, nanti kita lihat. Kira-kira itu Pak Nofrisal dari saya. Silakan. Ya. Sorry, boleh saya cerita? Ya, silakan. Ini interesting sih Pak, dari programnya ini kita menarik, cuman memang ada beberapa faktor yang menjadi penentu. Faktor pertama adalah mengenai tenaganya sendiri Pak, tenaga pelaksana. Jadi harus nanti dibarometerkan terhadap checklist poinnya tadi dengan source Pak, source terhadap pelaksananya. Jadi kan pelaksana bisa jadi dua Pak, kita bisa menggunakan mitra atau kita melaksanakan dengan tim internal. Nah itu karena kadang-kadang equipment-nya banyak, tapi kondisi di lapangan, manpower yang untuk melakukan tindakan itu memang terbatas. Mungkin bagus. Ya, jadi permasalahannya itu yang terjadi banyakkan equipment-nya mungkin tidak bisa terkondisikan konsisten terhadap maintenance karena terkendala dengan manpower. Ya. Nah, jadi manpower itu harus dimasukkan ke dalam list itu Pak. Jadi setiap karakteristik gedung sudah dimasukkan, jadi berapa banyak sih manpower-nya terhadap yang preventifnya, terhadap korektifnya, yang terhadap operate-nya. Jadi itu harus terisi juga dengan benar Pak, karena kalau misalnya itu nggak ada, kita dikasih banyak target terhadap solve problem atau maintenance, tetapi nggak ada yang menjalankan, itu permasalahannya. Terus yang kedua adalah anggaran di mana biasanya ada juga sebagai user klien itu memang mereka kalau bisa sepres mungkin mengeluarkan anggaran terhadap maintenance yang dianggapnya, contoh kita ada baterainya genset ya Pak, baterai sel itu lifetime-nya harusnya 2 tahun, kita sudah harus prepare untuk penggantian replacement. Tapi ini biasanya kalau belum ada indikasi yang ampernya udah turun, terus tegangan untuk motornya juga masih stabil, padahal kita nggak pernah tahu sel itu tiba-tiba drop kan bisa terjadi. Jadi ya kadang-kadang ini bisa sampai 3 tahun, bisa sampai 4 tahun gitu loh. Beda dengan halnya kayak di bank kan ya. Pokoknya mau masih bagus nggak bagus, kalau sel ya 2 tahun gitu loh untuk menjaga risiko. Nah hal-hal yang itu yang kita sering terjadi Pak di lapangan. Nah itu juga harus dipikirkan tentang hal-hal nanti yang akan impact-nya adalah KPI-nya tadi Pak, KPI-nya yang Pak Unggul sampaikan tadi, itu nanti akan berpengaruh juga kepada teman-teman yang di lapangan. Dalam hal ini BM punya program, tapi ada hal yang tidak bisa di-deliver karena ada terpengaruhnya terhadap anggaran, terpengaruhnya terhadap manpower. Terus yang kedua mungkin yang ketiga adalah terkait dengan proses prosedur pengadaan Pak. Karena kita nih mau ngadain sesuatu, KPI-nya itu adalah di third party-nya, bukan di kitanya gitu loh Pak. Kan Bapak ada due date, ada target penyelesaian. Ini harusnya diselesaikan, kita punya downtime equipment nggak boleh lebih dari misalkan 3 hari contoh. Tapi ternyata ada part yang memang harus diadakan. Nah proses itu kan berarti kan pihak lain Pak, lintas departemen ini kita bicara. Kalau misalnya kita dikelola, kita semua yang ngelola lebih enak Pak. Tapi kan banyak juga gedung-gedung yang reportnya ke HU. Penerimaan terhadap keluhan, laporan masalah, terus pengadaan spare part dan persetujuan dan segala macam juga ada yang otorisasinya tidak bisa direksi 1 juta pun harus dengan direksi contoh Pak. Nah itu akan berpengaruh juga terhadap target KPI-nya. Itu sih Pak Unggul, itu yang harus coba dipikirkan juga Pak Unggul. Oke, terima kasih Pak Agus atas atensinya juga nih. Jadi sekali lagi ya Pak ya, bahwa sistem ini di-generate nanti
meskipun ini adalah custom ya untuk CPM, tapi juga ini sistem ini akan mengakomodir target orientasi dari gedung. Contoh tadi Pak Agus bilang mengenai resources ya, human resource yang ada tersedia di situ. Kita tidak bisa mengeneralisasi semuanya Pak Agus. Misalnya apa? AC. Saya paling gampang AC. Di tempat saya 3 bulan. Di tempatnya Pak Eko karena mall 2 bulan. Di tempatnya Pak Pauji karena apartemen 3 bulan. Di office ada yang mungkin 4 bulan. Jadi berbeda-beda Pak. Tergantung kita nyusun schedule-nya Pak. Kalau memang jumlah equipment-nya tidak sebanding dengan jumlah manpower yang ada, ya Bapak main di schedule-nya itu Pak. Nggak bisa dipukul rata harus 3 bulanan gitu, nggak bisa Pak. Nanti di sini meeting. Nggak bisa dengan 3 bulanan. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi nggak bisa kalau dipaksa harus 3 bulan selesai, 2 bulan selesai, beda-beda Pak. Tergantung kebutuhan di lapangan, dan itu di-generate oleh sistem lagi. Di-define dari awal. Makanya saya perlu apa yang namanya asset list, kemudian ditambah juga dengan schedule maintenance yang akan di-define. Nggak bisa disamakan, beda-beda. Nanti akan menimbulkan angka kebutuhan orang. Berapa jumlah orang yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan budget. Ya. Berarti nanti kan penentunya dari form yang ada, tetap nanti yang akan berkonsolidasi adalah dari site masing-masing ya Pak Unggul ya. Iya. Jadi anggap aja di challenge-nya adalah di challenge di site-nya nih. Jadi yang harusnya programnya memang contoh AC 3 bulan, tapi karena memang lihat di situasi lapangannya kita cuma bisa 4 bulan sekali atau mungkin bahkan 5 bulan gitu ya. Tapi dilihat dari tingkat, mungkin kita akan bagi nggak semuanya 3 bulan, nggak semuanya 4 bulan, ada yang 2 bulan. Bukan. Nanti sistemnya nggak bisa di-generalisasi begitu karena pasti berbeda-beda dengan cara approach-nya begitu. Itu aja. Nah, kedua terkait dengan budget. Kalau Bapak sudah minta ya, karena diprediksi nih, Pak, itu baterai udah 2 tahun nih. Tapi belum ada indikasi. Tadi itu disebutkan dalam maintenance bahwa ampernya masih oke, diukur voltasenya masih oke ya. Kita bertahan dengan itu, tapi kita sudah ada note. Di bulan Januari pertengahan ini, saya sudah sampaikan loh ya, baterai sudah 2 tahun. Kasih note di situ. Perkara tidak diganti, kan bukan keputusan Bapak. Ada yang dalam tanda kutip ya, menganulir keputusan Pak Agus untuk mengganti, yaitu owner. Ikutin saja. Tapi setidaknya kita sudah menyampaikan secara tertulis dalam sistem. Nggak apa-apa, nanti ada perintah kan zero budget biasanya Pak. Kalau perlu nggak usah dibudgetin, beli tahun ini. Tapi kalau nanti Anda perlu karena kerusakan, kita udah tahu bahwa ini harus diganti dan tidak dibayar unbudget. Itu juga diterima sama si owner itu. Kemudian terkait dengan evaluasi kesulitan tadi, bahwa barangnya datang, orangnya, sistemnya dari gedung, ya mau nggak mau, karena kita integrasi Pak. Nggak bisa kita berdiri sendiri, ya. Kita tetap mengconsider apa yang dibutuhkan oleh mereka. Itu sih Pak. Oke Pak, yang penting tadi maksudnya kita punya sistem itu bagus, tapi memang kalau dianggap, kan kalau sistem biasanya kan satu template Pak ya. Kalau sistem biasanya kan satu template, dikasihkan, diserahkan. Ya biasanya kan kalau kita bicara masalah modul sistem, kita berikan itu. Nah setelah itu baru ada pengembangan. Yang penting nanti beda-beda Pak, tergantung inputnya kita gimana. Kita harus mendefine beda-beda Pak. Nanti kan untuk ini 3 bulan, maka schedule akan muncul 3 bulan. Oke Pak. Siap. Thank you Pak. Oke. Next. Ada lagi? Selamat sore Pak Unggul. Sore. Yandi. Sore Pak Eko. Sore Pak Yandi. Baik, kami dari Nusa Dua. Jadi untuk kondisi, memang saya belum mengumpulkan list aset, saya belum kelar, saya masih dalam pendataan karena memang kita secara overall itu belum serah terima gedung ini dengan pihak kontraktor, dan posisi ME di sini kontraktor ME itu progres penyelesaian itu baru
baru 60% Pak Unggul posisinya. Jadi memang benar yang tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Unggul, kita akan menggunakan aplikasi Computerized yang teman-teman tadi udah uraikan semua, itu benar adanya. Cuma memang satu poin saya itu yang tadi Pak Unggul juga garis bawah itu SDM. Memang kita masih agak kesulitan untuk SDM tersebut untuk merekrutmen suatu teknisi engineering gedung yang akan mengikuti perkembangan zaman di dunia teknologi ini. Itu sih yang jadi concern saya untuk terutama SDM. Karena emang kebanyakan dia mumpuni di lapangan, tapi begitu diaplikasikan di Computerized dia masih sangat gaptek lah istilahnya seperti itu. Begitu ada orang yang menguasai Computerized tapi dia di dunia lapangannya nol. Nah itu memang kita mesti harus bisa mix antara dua kekurangan itu menjadi satu yang akan menuju cita-cita kita akan menjadi sistem yang mutakhir ini. Seperti itu sih menurut saya Pak Unggul. Oke, ya baik, terima kasih Pak Eko. Oke, sesuai dengan rencana tadi ya, paling enggak ini sudah saya kick off dulu. Nanti next pertemuannya kita akan lebih objek ke sistem yang akan dibangun dan kerangkanya seperti apa. Nanti saya dibantu Emir dan Pak Eriandi untuk lebih menjelaskan kepada teman-teman di sini agar misalnya dalam bagaimana menyusun database itu, kemudian bagaimana menyusun schedule, bukan menyusun schedule ya, tapi menentukan schedule-nya. Misalnya gini, kayak AC itu maksimal berapa sih yang bisa ditoleransi untuk di-maintain? Karena ini menyangkut efisiensi juga. Kalau memang dia kita nggak bisa untuk yang periode 3 bulanan, ya kita akan masuk ke 4 bulanan atau 2 bulanan begitu. Nanti kita tentukan di situ. Kalau kita maksimal toleransi, pokoknya AC itu maksimal 4 bulan, nggak boleh 5 bulan. Nah, kita sepakat dulu. Kita ambil hitungan maksimal karena akan ada efisiensi di situ. Atau kita bilang nggak bisa kalau nggak maksimal 3 bulan, nggak boleh 4 bulan. Ya kita sepakat juga. Nah, kita bandingkan apakah ini bisa menjadi value added atau bisa menjadi daya saing dari kita dalam efisiensi. Karena apapun ceritanya, si owner ini pasti mintanya yang murah, jangan kebanyakan orang kan itu. Kalau ngomong mau boros-borosan, siapa yang mau? Kalau perlu AC tiap bulan ya pasti teriak dia, kan gitu. Kira-kira itu dulu ya, jangan banyak-banyak dulu karena kita harus menyiapkan sistem ini. Nanti pada pertemuan kedua kita masih online, sampai pertemuan ketiga kita online. Nah pertemuan keempat kita harus offline. Gitu Pak Eriandi. Untuk menjelaskan sistem yang ada. Makanya Pak Eko jauh di sono ya, nanti ngikutnya online. Jadi hybrid. Ada yang online, ada yang offline. Kira-kira itu dari saya, kurang lebihnya ya. Semoga target yang saya tuliskan di sini bisa tercapai apa yang menjadi keinginan dari JPM, sehingga teman-teman juga akan terbantu untuk bisa memonitor, memelihara gedung secara tepat guna, tepat fungsi. Dalam bahasa Inggrisnya kita bekerja dengan improperly manner, kan gitu. Kira-kira itu dulu dari saya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Pak Eriandi, Pak Kumara, dan Emir, silakan dikelola, dan kemungkinan kita akan ketemu lagi di awal bulan Februari setelah database-nya ada semua, dan saya tahu profil datanya seperti apa, dan bagaimana kita memperbaiki database yang ada untuk bisa ditetapkan kapasitas maksimum schedule yang akan ditentukan. Nanti Pak Eriandi akan saya minta nentuin. Misalnya kayak tadi chiller, kalau kita hanya overview berapa lama preferensinya, AC, panel, dan sebagainya. Itu tentuin dulu durasinya, karena itu akan menentukan bagaimana kita menyusun schedule ke belakang. Kira-kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan teman-teman, dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unggul atas arahannya, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif. Mudah-mudahan untuk pertemuan Zoom ke depan Untuk rekan-rekan tolong jangan tinggal jangan live dulu Pak. lagi. Sebagai informasi bahwa
Pertemuan ini dihadiri oleh 24 partisipan, 10 orang PM, 9 chief dan koordinator, dan 5 dari pusat, termasuk Pak Unggul. Terima kasih. Bentar, Pak Akum. Mungkin ada tambahan, Pak ya? Pak Unggul, materi tadi kalau bisa di-share, Pak. Buat Silakan kita Pak, itu ada di Emir, silakan. Ya. Nanti Pak Kumara ya. Bung. Baik, baik. Agus Setiawan, GP 1 monitor ya. Hadir Pak, monitor Pak. Tolong kasih tahu. Pak Andi, Pak Kumara, aku izin dulu ya, live dulu ya. Oke, terima kasih Pak Unggul. Siap. Ya, Terima terima kasih Pak. Terima kasih, Bang Gul. Untuk Mas Terima Agus, kasih Pak Unggul. GOP tolong Makasih Pak. di kasih tahu ke Oke, rekan-rekan di izin SML. lift ya Pak. Pak Kum. Pak R ya. Ya, Ya Pak R. ya Mas Agus, monitor ya. Ya monitor Pak. Tolong untuk di GOP dikoordinir oleh Mas Agus. Ya Pak. Untuk Ivan, Ari, dan Memetnya tolong. Ya, untuk bisa ngasih data kelengkapan equipment-nya. Ini yang baru masuk kayaknya GOP 1. Yang lain juga belum. Cuma Pak Mudi sudah masuk ya, Pak Mudi ya. Pak Mudi Triyono. Sentul gimana Sentul? Mas Andan. Monitor Mas Andan. Sentul. Sentul belum masuk di Sentul. Ya Pak Eri. Ada kendala apa di sana ya? Yang Pak Eri. Ya, udah bisa ngumpulin data equipment ya, RSP ya. Baik Pak Eri, terima kasih informasi. Maaf nih lagi susah sinyal nih. Iya, intinya tolong rekan-rekan yang belum ngasih data equipment segera di Baik. Pak Kum. Baik Pak Eri. Terus untuk GOP khusus saya minta Mas Agus ya mengkoordinir rekan-rekan di sana. Ya baik Pak. Di Wisma BCA juga nggak ada ya, belum ada ya, nggak ada di sini Wisma BCA, Pak Kum ya. Wisma BCA nggak ada di sini. Oke, intinya begitu, tolong ini dibantu rekan-rekan untuk data equipment disetorkan ke Pak Kumara, nanti deadline-nya ada di Pak Kumara. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, izinkan saya lihat. Oke, Bapak Ibu, kita bisa live ya, kita akhiri ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.